warahmatullahi wabarakatuh. Acara pengibasan budaya positif di Semarang dengan susunan acara yang pertama pembukaan, yaitu membuka acara dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars HSD. Kedua, kegiatan inti yaitu penyampaian materi implementasi budaya positif di Semarang. Yang ketiga doa, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Masa SD. Kepada Bapak Ibu dimohonkan untuk berdiri. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti, yaitu penyampaian materi implementasi budaya positif di sekolah. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara
marilah kita menjadikan puji dan syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat bersama-sama berkumpul dalam agenda hari ini, yaitu dalam hal menyampaikan implementasi budaya positif di sekolah. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama yang ulun hormati, salam bahagia buat Bapak Ibu guru hebat semua. Nah, pada hari ini dalam kegiatan ini ulun selaku di muka di sini, mungkin sebagian sudah tahu ulun adalah nama ulun sendiri adalah Muhammad Abdullah SPD. Dinas tempat tugas adalah SD Ciketampo dari Kabupaten Pulau Sungai Tengah, di mana ulun di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pulau Sungai Tengah. Dalam agenda ini adalah mengimplementasikan pemahaman tentang budaya positif pada sekolah, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian penasaran apa itu budaya positif, apa gerang budaya positif. Nah, di sini ulun akan menjelaskan sedikit tentang apa konsep inti tentang budaya positif. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah berbagi pemahaman bagaimana apa itu budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kita nantinya akan belajar tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, kemudian nilai-nilai kebajikan, terus segitiga restitusi. Nah, di sini penjelasan dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Di sini ada pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu nantilah yang akan kita terapkan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Biasanya di lapangan kita mengenal ada istilah guru mengontrol murid. Nah, padahal itu cuma ilusi. Kenapa dikatakan ilusi? Karena murid, kita sebagai guru mungkinlah mengontrol siswa atau awak dengan kehendak kita. Misalnya siswa ini mengasi apa ajar kita, apa yang disampaikan guru pasti diasih, artinya dipahami siswa, dilaksanakan oleh siswa. Nah, padahal itu sebenarnya dia artinya kita merasakan kita benar mengontrol siswa, kehendak kita seperti apa itu yang dilaksanakan siswa. Tetapi sebujurnya di dalam batin siswa itu dia tidak akan mengasihi kita kalau tanpa kesadaran dalam dirinya sendiri. Jadi siswa sadar akan dirinya sendiri. Kemudian
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apa yang kita sampaikan, misalnya materi, apa yang kita sampaikan, kemudian apa yang kita kehendaki, itu pasti bermanfaat, penguatan-penguatan. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, nanti kita akan demonstrasikan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada kita di lapangan, ada sedikit memaksa kehendak kita kepada murid dalam hal mendisiplinkan. Ya, masalah tadi kan kita belajar tentang disiplin positif. Ini materinya tentang budaya positif, mendisiplinkan siswa tadi dengan hal kita sebagai orang dewasa dapat memiliki hak untuk memaksa kekanakan. Tetapi yang kita temukan di lapangan tidak semudah kita membeli tangan, telapak tangan maksudnya. Kita hendak anak mematuhi peraturan sekolah maupun peraturan di dalam kelas. Tetapi kenyataannya anak banyak yang akan mematuhi, ya Allah wailah. Nah, jadi di mana kita salahnya? Nah, di sini ternyata kita memahami dua paradigma atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Artinya kita tadi kawa nih, kita sebagai guru nih kawa mengontrol siswa, tetapi kenyataannya adalah kita tidak bisa mengontrol siswa tanpa ada kesadaran dalam diri siswa tersebut. Kemudian di sini materinya tentang disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dalam praktiknya, melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif dalam penerapan disiplin positif ini. Anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, menumbuhkan kesadaran pada peserta didik, pada diri anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nah, biasanya kita kalau si anak nih salah di kelas, pasti kita tegur langsung, apalagi langsung bisa memberikan hukuman misal. Nah, sedangkan di sini kata disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Mungkin kita bahari paradigma yang dulu, anak tuh bilang ada maasi kita hukum. Nah, sedangkan kayak gini kita dituntut agar mentiadakan hukuman pada anak. Kenapa? Karena efeknya akan tadi kalau mendapatkan hukuman dia akan ingat sepanjang masa. Contohnya banyak, mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu, termasuk ulun pribadi juga pengalaman paling berkesan selama ulun sekolah pernah mendapat hukuman berupa bentuk hukuman fisik lagi. Nah, itu membekas bagi ulun. Dan sekarang setelah kita belajar tentang bagaimana mendisiplinkan anak-anak dengan tindakan disiplin positif, caranya nanti dalam mengikuti kegiatan ini akan ulun sampaikan bertahap satu persatu. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Kita nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebanekaan global,
bernalar kritis dan kreatif. Kemudian yang lainnya adalah ilmu primer program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahuan, kreativitas, bekerja sama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian apalagi keterampilan hidup, dapat dipercaya, mendengar aktif, memberikan yang terbaik dari diri, lurus hati, tidak merendahkan orang lain. Nah, ini yang ingin kita tanamkan pada anak didik kita. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Artinya kita pribadi kan sebagai seorang guru juga memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bagaimana kita memenuhi kebutuhan manusia ini? Contohnya yang bertahan hidup tadi. Yang pasti kita makanan, ya, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu 5 kebutuhan dasar manusia pasti kita rasakan adalah rasa kasih sayang, rasa diterima, berbagi, bekerja sama, diterima di lingkungan. Kemudian kekuasaan, rasa ingin dihargai, diakui, didengar, dianggap, berprestasi, dan memimpin. Contohnya untuk yang merasa berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini dalam hal mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Yang tak lepas adalah 5 kebutuhan dasar. Yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini juga yang dimiliki oleh peserta didik kita. Yang pertama tadi bertahan hidup, yang kedua rasa kasih sayang, rasa diterima, ketiga kekuasaan, keempat kebebasan, kelima kesenangan. Apalagi dalam tahapan peserta didik pada satuan pendidikan dasar atau sekolah dasar, ini masa-masa dia suka bermain. Nah, beda dengan tingkat lanjut. Kalau di sekolah dasar kita tahunya karakter anak didik kita itu lebih cenderung bermain. Kemudian berikutnya motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya lah kita pasti menaati sebuah peraturan. Misalnya peraturan diciptakan. Nah, kalau ada ditaati, kita pasti mendapat hukuman. Itu biasanya dorongannya itu motivasi perilaku manusia. Pertama adalah untuk menghindari atau ketidaknyamanan tentang hukuman. Itu yang memotivasi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya kalau anak rajin belajar, motivasinya rajin, ternyata ranking 1 misalnya, berarti hendak mendapat penghargaan tadi. Kemudian yang berikutnya untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Ini motivasi yang ada di dalam dirinya. Nah, dari motivasi tadi lah, yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan, yang ketiga tadi dengan restitusi, ngarannya ada proses. Kalau hukuman ini biasanya tidak direncana tiba-tiba bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau penghargaannya terencana disepakati, misalnya kalau juara kelas nanti dapat hadiah. Nah, ini bentuk penghargaan. Motivasinya
Yang ketiga, restitusi tadi proses berdasarkan kesepakatan agar murid dapat bertanggung jawab dan memperbaiki diri serta kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Murid mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Artinya nih dari ketiga ini yang paling bagus yang mana? Nah, menurut ibu yang paling bagus yang mana, Bu? Bu ini dengan hukuman kah, penghargaan kah, atau restitusi tadi? Ibaratnya memotivasi kekanakan. Ya, penghargaan lah. Ya, biasanya kalau kita beri penghargaan, kekanakan lebih termotivasi dalam hal belajar. Gitu. Nah, di sini bagus artinya dari pemikiran ibu. Pertama ibu diberi penghargaan. Nah, sini lo menguatkan sedikit lah, artinya berbagi tadi. Kalau hukuman kekanakan misalnya, ini supaya rajin belajar, bila ada rajin ibu hukum misalnya lah, ini takutan lah. Nah, di situ yang ditakutinya adalah hukumannya, bukan proses belajarnya. Kemudian penghargaan kalau pian ring satu, belajar aja ring satu, nanti dapat penghargaan. Nah, nanti ini kebiasaannya boleh mengharap imbalan. Iya. Dalam hal ini dalam konteks ini mengharap, selalu mengharap imbalan. Nah, kemudian pendekatan yang paling bagus menurut yang kekinian ini menggunakan kita motivasi restitusi. Artinya proses itu ditanamkan kepada anak agar anak dapat bertanggung jawab dan memperbaiki dirinya. Artinya pendekatan restitusi tadi baik berupa pendekatan kita. Anak tadi termotivasi oleh dirinya sendiri. Bagaimana teknik seorang guru melaksanakan restitusi tadi sehingga anak bersemangat, termotivasi. Nah, ini yang kemarin diurun 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir manajer. Di sini kalau penghukum, nah, ini contohnya lah penerapan posisi kontrol guru ketika siswa datang terlambat ke sekolah. Kalau kita posisi guru itu sebagai penghukum, seakan-akan misalnya melanggar peraturan ada di sekolah, yaitu datang tepat waktu. Seakan-akan tadi datang terlambat. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, lalu kita langsung, nah, dia terlambat tadi hadir ke sekolah, karena dia terlambat datang ke sekolah, nah, dia terlambat mengumpul tugas, misalkan, nah, langsung diberi hukuman karena dia tadi melanggar. Silakan dia contohnya lari keliling lapangan halaman, atau berdiri anak membuat kesalahan di dalam kelas misalkan, dia langsung hukum berdiri, hukum. Itu posisi guru pemberi hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah, misalkan tadi kasusnya adalah terlambat datang ke sekolah. Aduh, kamu kok salat lagi sih? Berapa kali ibu bilang kamu masih saja mengecewakan, kamu tidak kasihan ya sama ibu. Nah, ini menimbulkan dalam hati anak rasa bersalah kepada gurunya. Artinya anak tadi ini di dalamnya menekan, artinya percaya dirinya dan motivasi dalam dirinya, sehingga anak tadi merasa disalahkan. Jadi kita membuat rasa bersalah itu ternyata ada bagus juga biasanya perkembangan anak. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya teman. Ayolah ikut. Contohnya di sini yang dilakukan posisi kontrol sebagai teman adalah ayolah ikut aturan sekolah, bantu bapak atau ibu untuk tidak terlambat lagi ya. Lain kali jangan seperti ini lagi. Artinya kita memposisikan diri kita sebagai teman. Anak tadi muridnya dikawani, kita memberi nasihat tapi sambil dikawani. Ternyata dalam posisi kontrol ini anak tuh menjadi manja.
ibaratnya selalu ketergantungan dengan kita. Seorang guru tanpa bisa mengambil inisiatif atau kebijakannya seorang. Nah, kalau dibiasakan sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau ini lebih menekankan kepada peraturan atau konsekuensi. Contohnya sini, kamu tidak tahu kan peraturan, kamu sudah tahu kan peraturan sekolah. Besok jangan mengulangi lagi ya. Artinya kan menekankan sama peraturan yang ada pada sekolahan kita tadi. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, di mana posisi manajer ini? Contohnya kata-katanya yang digunakan guru dalam hal posisi manajer adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa yang kamu lakukan selanjutnya agar tidak mengulangi lagi? Nah, di sini anak distabilkan dulu identitasnya, menstabilkan anak, artinya mencari tahu yang dilakukannya tadi salah. Kemudian pulang memvalidasi yang kesalahannya tadi apa, disesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya. Kemudian yang terakhir adalah apa yang kamu lakukan selanjutnya agar tidak mengulangi lagi. Artinya dia mencari solusinya dalam hal dirinya sendiri. Misalkan dia melakukan kesalahan, solusinya bagaimana? Nah, ini disuruh menemukan seorang. Ini posisi guru sebagai manajer. Kemudian keyakinan kelas. Materi berikutnya itu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas ya? Katanya di sini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita di sekolahan maupun di dalam kelas mempunyai peraturan Bapak Ibu lah. Oke, peraturan itu biasanya kita sepakati bersama pada awal tahun pelajaran misalkan. Kita anak-anak, ini peraturan kelas kita yang harus kita sepakati misalkan, yang harus kita taati. Kita membuat peraturan di dalam kelas. Atau misalnya peraturan-peraturan yang ada sudah dalam tata tertib di sekolahan, nah itu sebuah peraturan. Kemudian di sini pulang, kalau peraturan itu bisa dilanggarnya, ya ada peraturan di dalam kelas, mau tidak mau biasanya pasti ada anak yang melanggar peraturan. Nah, sekarang kita membuat sebuah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas itu adalah bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar puas menjalankan dan mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, melibatkan seluruh warga sekolah dalam pembuatan keyakinan kelas. Artinya tadi kesepakatan antara guru dan siswa apa yang diyakininya sehingga membawa dampak kebaikan pada kelas dan bagi peserta didik. Keyakinan kelas ini dibuat dari asalnya dari apa namanya peraturan kelas. Misalnya peraturan kelas di tempat kita dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, dilarang itu kan kalimatnya tuh diubah menjadi kalimat bentuk positif. Kata dilarang tuh ibaratnya kada baik, artinya konteksnya tuh negatif, dilarang, tidak boleh. Nah, perlu diubah menjadi dalam bentuk kalimat positif. Bagaimana bentuknya keyakinan menjadi sebuah keyakinan kelas? Kalau tadi dilarang membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya atau keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas. Nah, itu contohnya menjaga kebersihan kelas. Yang lainnya mungkin misalkan di dalam kelas kita dilarang berkelahi, ya, dilarang berkelahi misalkan. Di dalam kelas kita membuat peraturan dulunya dilarang berkelahi.
dilarang mengganggu teman. Sehingga kita sering menemukan di kelas ada laporan, Pak, Bu, ini berkelahi. Nah, teman kita, ayo kita bikin peraturan kelas, ya. Tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Itu aturan yang ditulis. Nah, sekarang dari aturan itu dibuatlah sebuah keyakinan kelas. Artinya dari yang tidak boleh itu menjadi kata positif, berarti kayak apa bagusnya ya? Boleh nggak? Boleh. Boleh berkelahi. Ada boleh pamalah. Jadi di situ ada menanamkan sikap, sifat yang ditanamkan, karakter yang ditanamkan, artinya saling menghormati atau menghargai. Berarti kata-katanya kayak apa itu yuk? Kayak apa ibu lihat? Dari kata peraturan misalkan tidak boleh berkelahi di dalam kelas, menjadi sebuah keyakinan kelas, katanya yang positif kayak apa yuk? Saling menghargai sesama teman. Nama bagusnya ibu. Artinya kata-katanya tadi saling menghargai seluruh sesama teman. Artinya dalam hal konteks peraturan yang pertama tadi dilarang berkelahi di dalam kelas, kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas adalah keyakinan kelasnya saling menghargai seluruh teman. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Artinya sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita menerapkan segitiga restitusi. Apa gerak itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, kemarin ini ulun pernah membuat ini di dalam kelas bersama anak. Waktu kita menghadapi masalah ini, contohnya lah, kita mungkin dapat mempraktikkan di sini, nanti berbagi sama kawan-kawan. Terus yang berikutnya segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Menstabilkan identitas, dia menanamkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya salah tadi wajar dalam hal berproses. Nah, kemudian selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu tindakan tertentu. Kita pasti melakukan tindakan terkait itu benar atau salah tadi tindakannya. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Misalnya tadi kekanakan, kita datang terlambat, pastinya ada alasannya. Mungkin kita tanyakan kepada anaknya, nah kenapa dia terlambat hari ini? Adalah kita tanyakan ya, artinya kita sebagai guru mencari informasi dulu. Nah, apa ini jadi terlambat? Tidak langsung menghukum. Nah, hitungnya orang terlambat harus, misalnya bahasa kita. Nah, tapi kita alangkah bagusnya kita mencari, nah, dia terlambat tadi. Kenapa dia terlambat hari ini? Nah, artinya ini pasti ada alasannya datang terlambat. Nah, kemudian pulang seterusnya, nah, Bapak atau Ibu bangga kalau tidak melakukan yang lebih buruk pada ini. Misalkan kok kata-katanya dalam hal anak tadi bakal lahir, misalkan pula anak bakal lahir, kemudian niat tadi nasihikum, kita tanya, iya pasti punya alasan kenapa dia nanti itu bakal lahir. Inya tadi mana ulun udah dulu, misalkan lah, inya mana ulun nantinya, lalu ulun saya juga pas bakal lahir, berubah misalkan. Kemudian
menangis, nama awalnya menangis misalnya, kemudian kita tanya, dia tadi ngapain? Inya jadinya menangis. Inya kok tadi betul-betulnya? Dia tadi memukul inya kan misalnya, enggih sedikit, dia misalnya. Kemudian kita ada parah lagi sama Anong tadi, nah, buat biar mencontohkan bagaimana tentang segitiga restitusi tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Kalau tadi anak menampilkan videonya, contohnya tetapi terkendala jaringan, kemudian langsung saja lalu mencontohkan dengan rincian bagaimana cara melaksanakan restitusi tadi. Pada intinya kita selaku seorang guru posisi kontrol apa nang kita kehendaki nang bagus besan anak. Tadi ada 5 posisi kontrol: penghukum, kemudian pemberi rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol tadi yang paling bagus yang mana? Yang manajer Bapak Ibu lah. Nah, kemudian yang kita kehendaki yang perlu kita gawi dalam hal posisi kontrol manajer tadi jargonnya. Kayak apa caranya bola? Sulit nih, belum hendak kayak tadi nah. Ada hendak lagi bersikap sebagai penghukum misalkan. Hendaknya sebagai manajer. Nah, tapi belum kesulitan boleh. Para kesulitan bagaimana memposisikan guru sebagai manajer tadi. Nah, langkah yang dapat kita laksanakan untuk memenuhi posisi guru sebagai manajer tadi adalah menggunakan restitusi. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam restitusi tadi adalah pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi, keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal, disepakati. Sini ulang nama contohkan, minta bantuan Bu Hentian. Nah, di sini kita mau praktikkan langsung lah. Misalkan ibu ini ulet minta pian ke sini, ibu lihat kan, bolehlah maju sini. Nah, di sini pian ulet memberikan sebuah kasus lah. Siapa yang berperan sebagai seorang guru dan berperan sebagai seorang murid? Gurunya siapa ya? Anda pilih lah. Di sini, oke. Ibu Lia hendak sebagai murid. Kemudian di sini ibu ini sebagai seorang guru. Di sini kasusnya ini Ibu Lia ini datang terlambat ke sekolah. Nah, datang terlambat ke sekolah. Kemudian dia sebagai guru tadi hendak menerapkan diri posisi guru, kontrol seorang guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama ada tindakannya adalah menstabilkan identitas dulu, menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, bagaimana tahapan pertama tadi menstabilkan identitas kepada anak tadi Bu? Mama ini menstabilkan identitasnya. Mungkin di sini kata-kata pian, anak tadi datang terlambat, pian pandiri. Memandirinya tuh misalnya di tengah lapangan kah atau dibawa ke ruangan kan yang lurusnya? Iya, dibawa ke ruangan tadi supaya yang lainnya ada mendengar, ada menjadi bahan tontonan sehingga anak ini semakin tinggi supan jadi artinya motivasinya dirinya semakin menciut lah, jadinya dikondisikan ke dalam
kelas, misalkan di dalam kelas atau di dalam ruangan yang tersendiri. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya menstabilkan identitas, artinya tadi anak tadi ada papa anak kayak pian salah, artinya ada papa anak kayak pian terlambat. Nah, di sini habis tadi kan iya kita tuh wajar nah kayak kadang membuat kesalahan misalkan, tapi kita hendak memperbaikinya. Kemudian dia validasi kesalahan tadi apa? Nah dia tadi terlambat gua, sadarlah yang terlambat dia kan terlambat gua. Kemudian apabila menolak yang terlambat, yang cari, yang gali, yang validasi tadi sehingga ingat tadi dan terlambat. Minggu ading ya, minggu ading pagi tadi misalkan lah, minggu ading pagi tadi misalkan. Habis itu yang pelannya tadi berpandiran, kayak apa solusinya nih supaya ini tadi kada terlambat. Ini kan sebagai seorang pelajar tuh, kewajibannya di sekolah datang tepat waktu misalnya. Supaya mengatasinya kayak apa? Jadi kemudian yang menanyakan keyakinan kelas yang terakhir adalah nak pian tahulah keyakinan kelas kita, nak pian tahulah keyakinan di sekolah kita. Hanya datang tepat waktu. Nah itu tadi pian melanggar itu. Untuk kedepannya pian bagaimana? Nak solusinya dari pian. Nah itu Enggi. Ini misalnya kasus. Ini misalnya pian di halaman. Enggi. Bawa ke tempat duduk. Mister. Nah, bawa apa? Kisahnya di ruangan sebelah. Engge. Kisahnya di halaman masih di menemukannya. Iya. Ketemu dulu lah, lagi dulu lah. Ini masuk sudah baik. Kisahnya masuk sudah baik. Iya. Ya, dia tahu lah kenapa jadi ibu panggil ke kantor. Dia takut. Apa sayang? Karena terlambat. Oh ini jam berapa biasanya kita masukkan? Jam 8. Oh ini jam 8. Sampai jadi jam berapa? Ada papa, belajar, kita lambat, kalau ini pak, kayak kemudian sudah tahu yang salah, kemudian oh ini lambat lagi. Menanyakan keyakinan kelas kita tadi, keyakinan kelas misalnya Pak, keyakinan kelas ini kan beliau nyampe peraturan. Nah, keyakinan kelas tadi datang tepat waktu atau disiplin di sekolah, disiplin hadir ke sekolah misalkan. Setelah tahu kita pada yang datang lambat, kita kan sudah ada bola keyakinan di kelas. Nah, kayak pas keyakinan kelas kita malam disiplin datang tepat waktu. Jadi udah bisa datang tepat waktu anak lah. Jadi habis itu tadi suruhnya menggali apa namanya, ingin solusi, ingin sauran untuk mengatasi masalahnya yang di rumah tadi kayak apa ya? Itu kalau sudah pian bisi keyakinan seorang di kelas, caranya sih keyakinan bisa disiplin. Iya, misalnya saya udah bangun lebih cepat ya. Jadi biasakan dulu adiknya, minta tolong mamanya supaya pas waktunya ulun bisa berangkat ke sekolah. Itu ya lah. Udah, lagi. Terima kasih kepada Ibu Tini dan Ibu Lia yang sudah mencoba lah kita sama-sama belajar, ulun pribadi juga belajar lagi bagaimana menerapkan seorang guru sebagai mengambil posisi manajer tadi, menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus yang ada di sekolah kita. Nah, mungkin Bapak Ibu mau berbagi pengalaman, misalkan di sini pernah menghadapi anak-anak di dalam kelas kita yang melakukan kesalahan. Adakah yang hendak berbagi di sini? Suara ada. Nah, kalau Ibu misalnya, Pak, ulun ada kesulitan misalnya di dalam kelas ulun, anak
masalahnya seperti ini. Nah, bagaimana kita mencari solusinya Pak untuk masalah ini? Kalau misalnya ada paham lagi, nah, mungkin di lain kesempatan bola, ini di lain kesempatan. Atau mungkin anak sekarang bisa aja kita sambil sharing di sini. Karena kalau di Bang Bisa jadi. bisa jadi. Oke, karena sebetulnya kegiatan ulun di sini tadi adalah menyampaikan bagaimana itu sebuah budaya positif di sekolah. Ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan. Nah, budaya positif tadi artinya kita menumbuhkan kesadaran diri kepada anak. Intinya tadi anak itu kada tahu dipaksakan. Bila ia kada sadar, walaupun kita tadi dengan kita sebagai seorang guru pasti kita asalnya berpikiran seperti ini, akan ini kalau kita paksa pasti hakun ninya. Kalau kita paksa maka kita membuat paksaan kepada anak, tapi biasanya tetap dia ada melawan. Kalau tidak ada kesadaran diri di dalam anak tersebut. Nah, bagaimana menumbuhkan kesadaran diri pada anak? Menumbuhkan kesadaran diri pada anak tadi, Jarwan tadi pertama, tidak segampang kita membalik telapak tangan, membutuhkan proses yang panjang. Kita berproses, anak kita pun berproses. Kita menjauhi paradigma lama, guru itu ditakuti lah. Bukan ditakuti, kita tuh seharusnya kita tuh artinya sebagai orang tua di sekolah menuntun, mendampingi, membimbingi, memiliki rasa kasih sayang kepada anak didik kita. Dalam hal pembelajaran, kita memberikan pembelajaran yang terbaik, menggunakan model-model pembelajaran terbaik sehingga menumbuhkan motivasi dalam anak atau semangat belajar dalam anak. Kemudian dalam hal mendorong anak lebih lanjut, kita menggunakan pendekatan dengan tadi ada yang kita pelajari tentang restitusi. Nah, itu menanamkan penyelesaian masalah apa yang kita hadapi di dalam kelas kita. Jangan sampai memposisikan kita sebagai guru sebagai pemberi hukuman. Nah, intinya tadi, karena tadi berdampak kepada tumbuh kembang anak ke depannya. Nah, itu yang harapan yang ingin disampaikan dalam hal budaya positif tadi. Kita sebagai guru mempunyai budaya positif, anak didik kita juga untuk ke depannya di dalam dirinya tertanam budaya positif. Nah, mungkin di sini sedikit pemaparan ulun untuk hal berbagi praktek baik tentang budaya positif di sekolah. Untuk kedepannya kita masih sama-sama saling belajar, saling berbagi. Ulun di sini dalam hal menyampaikan bukan maksud ulun untuk menggurui, tapi di sini bagaimana ulun mengimplementasikan pemahaman ulun pribadi sebagai guru, sebagai CGP, calon guru penggerak yang mengikuti pelatihan guru penggerak ini, menerapkannya di lapangan, artinya di satuan pendidikan kita di sini. Nah, ulun di sini mohon banyak ngasih bimbingan dan bantuan hubungan Bapak Ibu sekalian. Nah, ulun ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kerjasamanya. Untuk kedepannya kita saling berkolaborasi, berbagi apa yang dapat kita berikan kepada peserta didik. Maksudnya tuh yang apa-apa yang terbaik lah, yang kita harapkan, yang dapat kita kembangkan sama-sama dalam hal memberikan pendidikan yang layak bagi peserta didik kita, khususnya di satuan sekolah kita yaitu SDN 3 Dapok ini. Akhir kata untuk mengucapkan salah hilaf mohon diampuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan saja kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu doa. Untuk membacakan doa, kita mintakan kepada Bapak Rahmat waktu dan berkat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وعلى آله وسلم الحمد لله والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak atas pembacaan doa. Acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.